Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah dan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua hal yang penting untuk mengawali majelis yang kita cintai. Hal penting selanjutnya adalah berwasiat takwa yang menjadikan kewajiban dari khatib itu sendiri untuk senantiasa sampaikan kepada jamaah, karena memang menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Apabila rukun dalam Jumat ditinggalkan, termasuk wasiat takwa, maka konsekuensinya adalah tidak sah ibadah salat Jumat yang dilaksanakan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan dan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah yang menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya ketakwaan juga bisa diukur dari kemampuan kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadikan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 31, innal muttaqina mafaza, yang artinya adalah sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan. Apa kemenangan itu? Kemenangannya adalah surga jemaah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara iman merupakan hal terpenting dalam kehidupan seorang muslim termasuk kita, sebab keimananlah yang menjadi faktor penentu terhadap nasib seorang hamba, seorang Abdullah, seorang hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Keimanan merupakan satu wasilah untuk memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmatnya? Yaitu adalah surga. Dan sebaliknya, murka Allah akan diberikan bagi hamba-hambanya yang tidak beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala keimanan di dalam dada kita atau di dalam diri kita ini bisa menjadi subur
Nah, sebenarnya hal ini sudah kita maklumi karena ada banyak nas yang membahas perihal bertambah dan berkurangnya iman daripada seseorang. Selain itu, tingkatan-tingkatan keimanan pun ada yang membagi menjadi level mukhlis, muttaqi, muhsin, mukmin dan muslim. Semua ini menunjukkan bahwa level keimanan tidak berada dalam satu martabat. Level keimanan itu tidak berada di dalam satu martabat. Ini menandakan bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang turun, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang terus turun dia. Mengenai bertambah dan berkurangnya iman atau keimanan seseorang, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, iman itu kadang naik, kadang turun. Maka perbaruilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Hadis riwayat Hibban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merenungkan secara mendalam, setidaknya untuk Jumat yang berbahagia ini ada 3 faktor utama yang mempengaruhi terhadap melemahnya keimanan daripada seseorang, yaitu yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimnya ilmu pengetahuan. Ketika kaum muslimin telah memulai jauh dari ilmu dan tidak lagi mau menuntutnya, maka ia akan semakin jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innama yahshadaha min ibadihi al-ulama innallaha azizul ghafur. Yang artinya, jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu ataupun para ulama. Quran surah Al-Fatir ayat 28. Ilmu mengenal Allah akan melahirkan sifat takut terhadap Allah. Sifat takut ini akan membawanya untuk meninggalkan larangan Allah dan istiqomah di atas agama Allah. Sementara kebodohan bisa menjerumuskan manusia kepada kesesatan dan kekafiran tanpa ia sadari, dan orang yang berilmu lebih ditakuti setan daripada 100 ahli ibadah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, masyarakat benar meriah yang kita cintai, pada khususnya jangan sampai meninggalkan generasi kita, meninggalkan anak-anak kita yang bodoh. Karena agama Islam, umat Islam tidak akan perlu kepada generasi yang bodoh, karena generasi yang bodoh itu akan meninggalkan ilmu yang bodoh. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dari sekarang jangan tinggalkan anak-anak kita yang bodoh, atau yang kita kenal hari ini stunting. Stunting itulah terhambatnya pertumbuhan seorang anak. Maka anak itu bisa disebut pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting itu sudah jelas pendek. Oleh karenanya, Islam tidak menganjurkan kepada kita, Rasulullah tidak menganjurkan, dan di Al-Quran disebutkan, jangan tinggalkan generasi kamu yang bodoh, karena generasimu itulah yang akan melanjutkan dakwah, yang akan melanjutkan kepemimpinan, yang akan melanjutkan khalifahmu nantinya untuk generasi, untuk daerahmu yang kamu cintai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi tugas kita hari ini? Maka oleh karenanya, mari kita di desa-desa, di kampung-kampung, di lembaga-lembaga, khususnya di kabupaten kementerian, mari kita sosialisasikan, mari kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya anak-anak yang pintar untuk mengatur gizi, pertumbuhan, pendidikan, dan berilmu yang harapannya adalah menjadi generasi dakwah Islamnya dan generasi
pemimpin kita di bulan meriah ini setelah kita 10-20 tahun yang akan datang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yakun qawlan sadida. Sadaqallahu alaihi. Yang artinya jangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2 atau yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi melemahnya keimanan kita. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan perumpamaan teman yang salih dengan yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Berteman dengan penjual minyak wangi akan membuatmu harum karena kamu bisa membeli minyak wangi darinya, atau sekurang-kurangnya mencium bau wanginya, atau musalib baunya ke baju kita. Sementara berteman dengan pandai besi akan membakar badan dan bajumu, atau kamu hanya akan mendapatkan bau tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang kami sebutkan, Rasulullah mengajarkan supaya kita tidak terseret kepada situasi yang merusak lingkungan kita. Lingkungan yang baik insya Allah juga akan memberi pengaruh yang baik, dan sebaliknya lingkungan yang buruk bisa berakibat buruk jika tidak sanggup untuk melawan arus yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat hari ini dekadensi moral yang terjadi di daerah kita luar biasa. Pelecehan seksual, kemudian pelecehan lain, dekadensi moral yang sangat kritis di daerah kita. Oleh karena ini menjadi tanggung jawab kita kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, untuk tidak berbuat seperti itu. Minimal kita mengajak anak kita untuk sholat, kita mengajak anak kita untuk sholat di masjid, di menasah-menasah terdekat, untuk mereka tahu betapa pentingnya kita bersosialisasi, betapa pentingnya kita mendengar nasihat dari guru kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maraknya narkoba, maraknya macam-macam yang kita dengar di media massa, bahkan tetangga kanan kiri. Ini menjadi satu kewajiban kita. Bagaimana ini bisa kita tuntaskan? Bukan hanya kewajiban dari pemimpin, tetapi juga kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendidik generasi kita akan lebih bagus ke depannya, untuk melanjutkan dakwah-dakwah Islamiyah kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pergi sejauh mungkin dari lingkungan yang malah menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, kemunafikan, atau kekufuran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah fakir, yang ketiga adalah kemiskinan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip perkataan Imam Al-Ghazali yang menerangkan bahwa kefakiran mendekatkan untuk terjerumus ke dalam kekufuran. Al-Munawi dalam Fathul Qadir menuliskan, karena kefakiran atau kemiskinan menyebabkan orang itu hasud kepada orang kaya, sedangkan hasud akan memakan kebaikan. Juga karena kemiskinan
mendorongnya untuk tunduk kepada mereka dengan sesuatu yang merusak kehormatannya dan membuat cacat agamanya dan membuatnya tidak ridha kepada qada atau ketetapan Allah dan membenci rezeki yang demikian ini. Jika tidak menjadikan kufur, maka itu mendorongnya ke arah yang tidak baik. Karenanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah doa memohon perlindungan dari kefakiran dan kekufuran. Ya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran serta azab kubur. Hadis riwayat Abu Daud. Namun demikian, kefakiran bukanlah sesuatu yang buruk dan tercela, karena sesungguhnya kaya dan miskin merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendengar dan kita melihat di media massa bahwa di Kabupaten Bener Meriah ini menjadi kabupaten miskin, menjadi kabupaten yang miskin dan terekstrim, miskin ekstrim katanya. Apakah kita bisa mengatasi ini? Bisa. Kalau kita bersatu, bisa kita untuk mengatasi ini. Mendingan dengan sedekah, dengan zakat kita. Karena memang umat Islam itu tidak boleh miskin. Kalau umat Islam itu bisa, kalau umat Islam itu miskin, dia tidak bisa berdakwah, dia tidak bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Kalau dia kaya, kalau dia ekonominya mapan, maka dia bisa berdakwah dan bisa bersedekah dan bisa berbagi kepada teman-teman atau saudara-saudaranya yang miskin. Bisa kita lakukan itu. Jangan terjadi seperti itu. Meskipun itu hanya data, tetapi menjadi tanggung jawab kita bahwa kemiskinan yang benar-benar ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita secara bersama-sama, dengan kita bagaimana menyantuni anak-anak yatim kita yang menjadi program Masjid Bausam yang kita cintai, itu sudah menjadi salah satu kegiatan kita yang plus sekali untuk membantu ekonomi anak kita yang sudah ditinggal orang tuanya. Dan satu lagi kita, bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang miskin tersebut. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa Islam itu tidak suka umatnya itu, Allah itu tidak suka umatnya itu miskin, tetapi dianjurkan untuk kaya, untuk bisa berbagi. Jangan terpancing dengan kata-kata miskin, jangan terpancing dengan bantuan, karena dengan bantuan itu kita mau terpancing untuk mendapat bantuan. Kalau kita sudah mapan, jangan coba-coba kita berharap menjadi miskin, karena miskin itu tidak baik untuk kita dan tidak baik untuk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu umat Islam harus kuat secara ekonomi dan menyalurkan zakat kepada setiap mustahik yang berhak menerima, sehingga dengan demikian akan terjembatani antara orang kaya dan miskin. Dan kita berharap di Bener Meriah ini tidak ada lagi yang miskin ekstrim ini kalau kita bersatu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam khutbah singkat ini bermanfaat untuk khatib sendiri dan tebusannya untuk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu